Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai routing sheet. Apa itu routing sheet? Routing sheet merupakan tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu serta hal-hal yang berkaitan lainnya. Kegunaannya sendiri ialah untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Data-data yang diperlukan yaitu yang pertama, uraian operasi dari setiap part, kemudian nama atau jenis mesin dan peralatan yang digunakan, kemudian waktu operasi serta waktu setup, dan yang terakhir yaitu bahan baku yang digunakan. Selanjutnya kita lanjut ke contoh. Ini merupakan contoh routing sheet di mana terdapat operation description, mesin type, setup time, operation time, dan material part. Pada proses pembuatan ragum sendiri terdapat 8 part dengan 4 assembly, sehingga kita membutuhkan 12 routing sheet dalam proses pembuatan ragum. Sebagai contoh, kita akan menggunakan part landasan dalam proses produksi ragum dengan uraian produksi. Yang pertama, baja ASTM dihaluskan menggunakan mesin gerinda, di mana proses penghalusan dilakukan di sisi atas dan bawah baja ASTM selama 10 menit dengan waktu setup 60 detik. Kemudian baja ASTM dilubangi dari sisi kanan sebanyak 2 lubang dengan menggunakan mesin drilling selama 6 menit dan membutuhkan waktu setup 60 detik. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kita dapat membuat routing sheet part landasan sebagai berikut. Yang pertama, pada operation description dikatakan bahwa dihaluskan baja ASTM menggunakan mesin gerinda dengan setup time 60 detik dan operation time-nya 600 detik dengan material part baja ASTM. Kemudian yang kedua, dilubangi sisi kanan baja ASTM sebanyak 2 lubang menggunakan mesin drilling dengan setup time-nya 60 second dan operation time-nya 360 second menggunakan material part baja ASTM. Apa itu from to chart? From to chart merupakan salah satu teknik konvensional yang digunakan secara umum dalam perancangan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. FTC digunakan untuk menganalisa perpindahan bahan, perencanaan pola aliran, menggambarkan jumlah hubungan antara aktivitas dan pergerakan di antaranya, memperpendek jarak perjalanan dalam suatu proses, dan lain-lain. Data yang diperlukan ialah data presentasi berat part yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, lalu data routing sheet, total berat ragum yaitu 15 kg, jumlah hari kerja sebanyak 312 hari, dan kapasitas produksi per tahun ragum yaitu 13.400. Terdapat 8 langkah dalam menghitung from to chart, yaitu mulai dari menghitung berat part, quantity per day, total berat part, dan relative importance. Lalu selanjutnya mengurutkan mesin pada proses produksi, mengisi tabel from to chart setiap alternatif, membuat penalty point, dan membandingkan penalty point dari alternatif. Langkah pertama ialah menghitung berat part, contohnya ialah menggunakan part landasan dengan menggunakan rumus persentase part dikalikan berat ragum, sehingga didapatlah berat part landasan yaitu 40% dikali 15 kg yaitu 6 kg. Yang kedua adalah menghitung quantity per hari dengan menggunakan rumus kapasitas produksi per tahun dibagikan dengan hari kerja. Contoh perhitungannya pada produksi ragum yaitu kapasitas produksi ragum per tahun dibagikan dengan hari kerja yaitu 13.400 dibagikan dengan 312 dihasilkan 43, yang berarti dalam sehari dihasilkan 43 ragum. Yang ketiga adalah menghitung total berat part dengan menggunakan rumus berat part dikalikan dengan kuantiti per hari. Contoh perhitungannya ialah pada part landasan dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu 6 kg dikalikan 43 sama dengan 258 kg. Pada tabel berikut ini dapat lihat ringkasan dari total berat part dari masing-masing part, mulai dari part landasan hingga part handle. Dapat dilihat bahwa total berat part terkecil ialah rahang penjepit kiri dan rahang penjepit kanan. Total berat part terkecil ini akan digunakan dalam menghitung relative importance.
Yang keempat adalah menghitung relative importance dengan menggunakan rumus total berat per part dibagikan total berat part terkecil. Contoh perhitungannya ialah pada part landasan, yaitu total berat landasan dibagikan total berat part terkecil, yaitu tadi dapat diperoleh rahang penjepit kiri, yaitu 258 dibagikan dengan 32,25, sehingga didapat relative importance untuk landasan adalah 8. Pada tabel berikut ini merupakan ringkasan dari relative importance dari masing-masing part, dari mulai part landasan hingga part handle. Yang kelima adalah mengurutkan mesin pada proses produksi, yaitu dilakukan pengurutan pada mesin secara bebas namun dengan pertimbangan pada routing sheet. Pengurutan mesin dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Ini merupakan salah satu contoh urutan alternatif mesin, dimulai dari pintu masuk hingga pintu keluar. Dapat dilihat keterangan dari simbol pada pengurutan mesin, yaitu PM adalah pintu masuk, B mesin bubut, D mesin drilling, G mesin gerinda, M mesin milling, S mesin scrap, TD adalah tap and dice, AS adalah assembly, dan yang terakhir adalah PK, yaitu pintu keluar. Yang keenam adalah mengisi tabel FTC untuk setiap alternatif. Terdapat beberapa ketentuan, yaitu jika mesin digunakan dalam suatu part, maka setiap relative importance part akan dikalikan 1. Yang kedua, jika mesin digunakan lebih dari satu part, maka relative importance setiap mesin akan ditambahkan. Yang ketiga, mesin yang melewati dirinya sendiri akan dihitung 0. Yang keempat, mesin yang tidak dilalui oleh suatu part akan dihitung 0. Dalam melakukan perhitungan tabel FTC dilakukan secara horizontal mulai dari PM ke PM, PM ke B, PM ke D, dan seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut ini sesuai dengan panah-panahnya. Contohnya ialah pada PM ke B, yaitu part yang melewati mesin bubut setelah pintu masuk atau PM adalah badan lahar sebanyak 2 kali dan handle sebanyak 1 kali. Maka perhitungannya adalah relative importance handle, yaitu 1,4 dikalikan 1 sama dengan 1,4, dan relative importance badan lahar yaitu 1,8 dikalikan 1 sama dengan 1,8, lalu ditotalkan yaitu 1,8 ditambah 1,4 yaitu 3,2. Jadi untuk relative importance PM ke B adalah 3,2. Lalu contohnya selanjutnya adalah PM ke PM yaitu 0 karena tidak ada part yang melewati dari pintu masuk ke pintu masuk. Lalu selanjutnya adalah contoh B ke PM atau mesin bubut ke PM sama dengan 0 karena dalam routing sheet tidak ada part yang melewati pintu masuk setelah mesin bubut. Yang ketujuh adalah menghitung penalty point. Terdapat beberapa ketentuan, yaitu penalty point dihitung mulai dari angka 0. Perhitungan sebelah kanan dari angka 0 dilakukan dengan cara 1 kolom setelah 0 yaitu nilai tabel dikali 1, 2 kolom setelah 0 yaitu nilai tabel dikali 2, dan seterusnya. 3 kolom setelah 0 dikalikan 3, 4 kolom setelah 0 dikalikan 4. Untuk perkalian sebelah kiri dari 0 yaitu 1 kolom setelah 0 yaitu nilai tabel dikalikan 1 dikali 2, 2 kolom setelah 0 yaitu nilai tabel dikali 2 kan dikali 2, 3 kolom setelah 0 yaitu nilai tabel dikali 3 dikali 2, dan seterusnya. 4 kolom setelah tabel yaitu nilai tabel dikali 4 dikali 2. Setelah itu, penalty point ditotalkan dari masing-masing mesin. Dalam menghitung penalty point, dihitung melalui dua alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2, yang akan digunakan untuk membandingkan nanti pada tahap selanjutnya. Yang kedelapan adalah membandingkan penalty point alternatif. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui alternatif mana yang akan dipilih. Alternatif yang memiliki nilai penalty point terkecil akan dipilih sebagai alternatif utama.